Halo Gobals, Ferry di sini. Di meja gua kali ini udah ada namanya DJI OM4. Nah, OM4 ini dulu namanya adalah Osmo Mobile. Jadi DJI punya lini gimbal smartphone yang namanya Osmo Mobile. Cuman di Osmo Mobile 4 entah kenapa namanya harus jadi OM4. Nggak ngerti kenapa, tapi mungkin itu cuman rebrandingnya aja. Nah, DJI OM4 yang gue punya ini juga hasil pre-order, jadi ini cukup unik dengan combo. Ini harusnya sih namanya DJI OM4 yang combo. Mungkin akan dijual versi yang gimbalnya aja di Indonesia at some point. Tapi ya mungkin buat kalian yang belum tahu, gue punya dua gimbal favorit. Yang pertama itu DJI juga, namanya DJI Osmo Pocket. Nah, DJI Osmo Pocket ini adalah mini gimbal yang udah punya kamera, dan ini juga dari merek DJI. Ini udah gue sempet pakai untuk ke event AVA Singapura dan juga beberapa event-event launching lainnya. Udah jadi partner kedua setelah A72 gue. Nah, kemudian gue juga ada satu lagi yang ini khusus untuk smartphone gimbal, namanya Zhiyun Smooth 4. Nah, ini seri keempatnya, dan sebelumnya gue pakai Smooth Q sebelum gue lepas, dan akhirnya gue beli si Smooth 4 ini. Tapi dari dulu gue tertarik dengan satu merek yang sebenarnya jadi pelopor ini semua, yaitu DJI. Dan DJI Osmo Mobile 4 sebenarnya menjadi gimbal smartphone DJI pertama gua. Nggak ngehitung si Osmo Pocket yang beda ya, dia bukan buat smartphone, dia punya kamera sendiri. Jadi dia kayak Osmo Pocket yang Osmo yang lama. Nah, jadi yaudah kita langsung buka aja, dan gue cuma akan bahas belum sampai teknis banget tentang si Osmo Mobile 4 karena gue penasaran pengen coba real life use-nya, nggak cuma di studio kayak gini. Yaudah, langsung aja kita mulai unboxing dan first impression-nya. Let's check it out. Nah, oke, kita mulai dari boxnya. Di sini Tam ngasih stiker gede-gede di sini. Tapi DJI Osmo Mobile itu sebenarnya nggak ada yang made in Indonesia. Jadi ini sebenarnya juga diimpor dari luar. Cuman karena nggak ribet kayak smartphone, dia nggak ada TKDN-nya. Kita lihat di depannya langsung ada gambar dari Osmo Mobile 4-nya dengan warna light gray-nya. Dan juga smartphone yang di-highlight di sini sebenarnya kayaknya sih iPhone. Karena DJI itu punya satu flick sendiri dengan Apple, jadi mungkin itu akan kelihatan nanti waktu kita tes softwarenya. Terus sebelah kanannya polos, ada logo DJI doang. Bagian belakangnya, nah di sini ada beberapa fitur yang di-highlight dari DJI Osmo Mobile 4. Salah satunya ada Magnetic Quick Mount, Foldable dan Portable, Active Track 3.0, Quick Roll, Gesture Control, dan Story Mode. Terus di bawahnya juga ada kontak supportnya, plus aplikasinya namanya DJI Mimo App. Nah, gue sendiri udah pernah ngerasain DJI Mimo App karena harus pakai di Osmo Pocket juga. It was fine, it was a good app, tapi gue nggak tahu gimana performanya ketika dia benar-benar buat smartphone gimbal. Terus sebelah kanan sama ada in the box-nya, ada gimbalnya sendiri, magnetic phone clamp-nya, storage pouch, power cable, manuals, wrist strap, magnetic ring holder, dan grip tripod. Import oleh PT Sinar Eka Selaras Era Jaya Plaza. Di bawahnya ada tentang DJI Care dan manufacturer dan serial number-nya lah kayak gitu. Tapi ya udah, langsung aja kita coba buka. Cuman ini gimana cara amannya bukanya? Gue belum pernah buka boxnya DJI, jadi not sure kayak apa sih. Kita coba buka aja dulu. Oke, nah sekarang udah bisa dibuka harusnya. Nah, kayak gini. Ini isinya cukup rapi sih di package seperti ini. Terus juga di atasnya ada tulisan. Kalian bisa lihat di sini ada how to use-nya, pakai magnetic clamp-nya, ini juga cara fold-nya, tentang magnetic clamp-nya dan tentang aplikasinya. Nah, terus di dalamnya langsung ada tulisan create magnetic moments. Di dalamnya kita bisa buka, dan di sini ada aksesorisnya. Tapi harusnya sih bisa ditarikan. Nah, itu di dalam ada gimbalnya, tapi kita coba lihat dari atas dulu. Yang pertama kita dapat adalah carrying pouch-nya. Ini sesuatu yang gua nggak dapat di Smooth Q dan Smooth 4 sama VU. Dulu VU apa gue lupa namanya. Itu adalah carrying pouch. Kayaknya dia biasa tuh pakai protective case yang gede-gede banget, tapi ini anak simple tas serut begini, dan juga karena kecil jadi bisa disimpan. Terus ada wrist strap-nya. Wrist strap-nya ini mirip dengan yang punyanya Osmo Pocket juga sebenarnya. Jadi buat safety dari gimbalnya kalau misalnya kalian mau carry. Terus ada juga ini apaan? Oh, aduh. Ini ada alignment buat kalau misalkan kalian mau pakai
apa sih namanya, ring apa tuh namanya, ring stand yang buat di smartphone, bentuknya kayak gini. Nah ini tuh sebenarnya tujuannya opsional, nggak mesti pakai magnetic yang kayak gini karena dia ada magnetic lampnya juga. Terus ada beberapa stiker, probably stiker 3M-nya buat replacement sama buat nge-clean up surface-nya sebelum kalian tempelin magnetic ringnya tadi. Terus ada apa lagi di dalam sini? Buku manual tebel banget, kita nggak usah bahas lah ya itu ketebelan. Terus di sini kalian langsung bisa lihat gimbalnya sendiri. Di sini ada pertama yang gue suka itu adalah tripodnya yang udah di-include. Ini tuh selain fungsinya jadi tripod bisa juga jadi handle grip. Terus di bawahnya juga ada charging cable-nya. Charging cable-nya udah Type C, jadi it's a good thing dia pakai Type C. Sesuatu yang gue suka untuk tahun 2020 Type C itu sebenarnya udah wajib, gitu aja sih. Terus kita lihat ini magnetic lampnya, jadi ini bisa kalian adjust buat sesuai size smartphone-nya, dan ini nanti langsung attach ke gimbalnya langsung. Terus ada juga ini magnetic pad buat naikin jarak aja kalau misalkan smartphone kalian tuh smartphone yang lebih kecil di ininya, tuh buat nambah size padnya. Terus yang terakhir tentu saja gimbalnya sendiri. Nah, gimbalnya ini yang gue suka adalah dari seri Osmo Mobile 4 dan juga Osmo Mobile 3 adalah compact banget in comparison sama Smooth 4 yang bahkan nggak muat frame-nya. Nah, perbandingan itu cuma tinggal setengahnya. Itu karena kepala gimbalnya tuh bisa dilipat kayak begini. Nah, itu kan waktu kebukanya. Waktu ketutup jadinya slim banget. Dan ini lock secure, jadi nggak goyang-goyang, nggak rattle gimana-gimana. Dan kalau misalnya kalian masukin ke dalam pouchnya, ya tinggal masukin aja sih. And done. Tuh, kalian udah punya gimbal di ukuran segede ini sama smartphone. Nah, jadi kita lihat aja dulu gimbalnya. Gimbalnya itu bahan dasarnya memang sebenarnya kayak plastik keras. Dan yang enak tuh di sini tuh gripnya karet, rubberized. Jadi nggak gampang licin. Dan again yang gue bilang gue suka banget dari Osmo Mobile 4 adalah soal foldable-nya. Dan ini juga ada di Osmo Mobile 3 sebenarnya. Tapi gue belum pernah pegang Osmo Mobile 3. Jadi gue rasa ini sesuatu yang pertama banget untuk gue hands-on tentang Osmo Mobile 4. Jadi ini benar-benar pure murni pengalaman dari seseorang yang belum pernah pakai DJI Osmo Mobile sebelumnya. Terus di sini, di atas ini kalian bisa lihat ada beberapa tombol. Ada tombol record-nya, tombol M termasuk power, analog stick kayak gini, dan juga apa namanya, toggle buat zoom-nya. Di sampingnya ada charger USB Type-C-nya, dan ini seharusnya merupakan akses untuk kalau kalian mau ngecas smartphone kalian. Nah, jadi yang menarik dari Osmo Mobile 4 ini adalah ketika kalian buka, dia tuh nggak menghalangi charging portnya smartphone kita, jadi dia tetap bisa diakses sebagai power bank. Sama di bagian belakang juga ada trigger buttonnya, multifunction, dan fungsinya tuh unik. Di bawah juga ada strapnya, lubang strapnya. Sama of course di bawahnya adalah lubang tripod yang kalau misalnya kalian screw in bisa bikin handle-nya tambah lebih panjang, jadi lebih nyaman kalian pegang, lebih stabil. Atau misalnya mau dibuka, fungsinya bisa sebagai tripod buat stand kayak gini. Nah, ini yang menarik dari DJI Osmo Mobile, yaitu clamp-nya bisa dicopot. Kalau misalnya kalian udah pasang kayak gini, ini tuh bisa dipakai ya as is kayak gini. Smartphone kalian masih bisa dipakai tanpa ada halangan sama sekali. Dan ini removable. Jadi salah satu hassle yang gue temukan dengan gue punya Smooth 4 waktu gue bawa ke Singapura adalah ketika gue butuh smartphone gue akan either awkwardly megang handphonenya sambil megang gimbal, atau gue harus melepaskan dari gimbalnya dan akhirnya harus balancing ulang. Dengan fungsi clamp kayak gini, magnetik kayak gini, hasil positifnya adalah kalau misalnya habis di clamp, ini kencang banget by the way, kalian mau copot lagi, mau pakai, tinggal lepasin aja dari clampnya, langsung ready to use. Cuma memang kelemahannya ini sih gue lihat dia agak tipis. Kalau misalnya kalian pakai case yang lumayan tebal kayak gue punya Ring K Fusion, itu kurang oke karena jadi space-nya jadi gede banget untuk dipakai gitu kan, jadinya kurang enak. Salah satu fitur juga dari clamp-nya yang diiklankan adalah katanya easy to use, yang kalau misalnya dari ketutup gini untuk kita pakai, kita tinggal tempelin, tarik, dan udah tinggal nyalain kayak gini. Ini sesuatu fitur yang menurut gue ya, ini mempermudah pengguna smartphone gimbal untuk nggak takut nyobain
smartphone gimbal karena terlalu ribet atau gimana-gimana. Dan hopefully sih ini udah kecas, bisa nyala. Dan dia akan langsung menstabilkan dirinya sendiri. Ini enak banget kayak gini, jadi kita nggak perlu ngebalance gimbalnya lagi saat kita harus pakai dalam waktu cepat. Itu gara-gara beberapa hal di sini, karena motornya juga udah lebih powerful dibandingkan Osmo Mobile yang sebelum-sebelumnya, dan juga fungsi dari clamp magnetiknya ini yang jujur again gue suka banget, karena misalnya lagi pakai gini kita butuh smartphone kita tinggal matiin, at least safety buat matiin, terus ketika udah ini kita bisa cabut dan bisa digunakan lagi smartphone kita. Dan kalian nggak perlu takut ini bisa bikin smartphone kalian lepas dari gimbal atau gimana, karena magnetnya jujur kalau misalnya kalian bisa lihat tadi itu kuat banget. Ketika gue deketin gini aja langsung ngelock dan kayak nyedot smartphone gue. Dan itu actually again better things yang dipakai di Osmo Mobile 4 ini, karena mempermudah fase balancing dan counterweight yang nggak perlu ribet kayak gitu. Ini kalau misalnya mau pakai, kita bisa jadi portrait, kita bikin lagi landscape, bisa langsung cepat. Nah, akhirnya update formulir kelar dan kita bisa lihat ada Mimo app-nya di sini. Nah, Mimo app ini adalah sesuatu yang wajib kalian pakai untuk memanfaatkan DJI Osmo Mobile 4-nya semaksimal mungkin. Karena di sini juga udah disediakan beberapa fitur-fitur kayak record otomatis buat video. Kita juga bisa switch kamera. Nah, kita juga bisa melakukan active track. Kayak gini. Jadi bisa kita udah mundur seberapa jauh pun dia tetap nge-track hal yang sama. Sama beberapa fitur-fitur standar kayak slow motion, Dynazoom. Dynazoom ini kayak dolly effect, time lapse, hyperlapse. Terus juga kalau nggak salah tuh ada namanya story mode. Nah, story mode ini adalah fungsinya biar kita bisa bikin pre-decided content, udah di udah di mod sama DJI untuk bisa bikin kayak vlog mode-nya Xiaomi tapi pakai gimbal. Nah, itu juga udah pernah gue cobain di Osmo Pocket. It was nice, tapi ya cuman gitu-gitu aja, kecuali kita mau bikin custom story template sendiri. Ini bisa kalian modif sih, kayak gitu kurang lebih. Nah, mungkin biar kebayang fungsinya itu kayak gimana kurang lebih, untuk cepet aja gue akan kasih lihat sedikit footage pakai DJI Osmo Mobile 4 versus iPhone 11 gue kalau misalkan cuma record langsung aja. Jadi ini adalah contoh footage-nya. Ya, jadi tadi kalian udah lihat footage-nya, kurang lebih itu perbandingan antara pakai gimbal sama langsung pakai iPhone-nya. Yang berbeda tentunya kalau misalnya kita pakai kamera iPhone langsung, itu hasilnya sedikit lebih jittery karena dia ada dert digitalnya dari EIF. Sedangkan kalau pakai gimbal itu dia pakai physical, lebih sedikit, dan ketika digunakan untuk proper cinematic, ada beberapa teknik-teknik lagi yang bisa membuat hasilnya lebih maksimal. Dan juga kalau menggunakan smartphone tuh belakangan untuk bikin video sudah lumayan oke. Ini tuh memberikan pengalaman yang sedikit lebih baik lagi. Cuman, ini gue belum benar-benar full test capability dari DJI Osmo Mobile 4-nya. Hopefully, gue bisa bikin video yang lebih cinematic. Mungkin gue ajak Feli untuk foto cosplay di video berikutnya, supaya bisa memberikan fungsi lebih dan gambaran lebih jelas lagi kenapa pakai DJI Osmo Mobile 4 sebagai gimbal dan untuk cinematic dan kawan-kawannya. Tapi sekian dulu bahasan untuk DJI Osmo Mobile 4-nya. Dan kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk like dan subscribe kalau kalian belum subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi biar kalian update sama video kita. Dan tentunya kalau misalnya kalian ada pertanyaan, langsung tanyakan aja di kolom komentar di bawah. Oke lah, sekian dulu video kali ini. Thanks for watching, and as always, stay safe, stay healthy, and have a nice day. Ferry signing out. Bye-bye.